Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan hari ini saya akan melakukan review tentang uji stabilitas. Sebelumnya kita perlu memahami apa itu stabilitas. Jadi, stabilitas itu sendiri merupakan kemampuan suatu bahan atau produk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, serta tetap mempunyai sifat dan karakter sama dengan yang dimiliki sebelum dibuat. Ya. Yang berikutnya adalah tujuan kita melakukan uji stabilitas ini. Yang pertama adalah untuk menentukan pengaruh suhu terhadap stabilitas asetosal. Karena saya di sini menggunakan sampel uji adalah asetosal. Yang kedua adalah menentukan tingkat reaksi dan konstanta kecepatan reaksi sehingga usia guna T90 dapat dihitung. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan sebuah praktikum, kita perlu menyiapkan alat dan bahan guna memperlancar praktikum kita di sini. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah alatnya. Alat yang pertama adalah beker gelas. Yang kedua adalah labu ukur 500 mg. Yang ketiga adalah bola filler. Yang keempat pipet volume 1 ml. Yang kelima pipet volume 5 ml. Yang keenam batang pengaduk. Dan yang ketujuh adalah termometer. Bahan-bahannya yang digunakan itu yang pertama adalah sampel asetosal. Yang kedua adalah etanol 70%. Dan yang ketiga Aquades, dan yang terakhir adalah reagent trinder. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk kepada tahap yang berikut, yaitu cara kerjanya atau langkah-langkah kerjanya. Yang pertama proses yang pertama itu adalah pembuatan larutan asetosal. Ya, langkah-langkahnya yang pertama itu kita perlu menimbang asetosal. Yang kedua kita menimbang kertas perkamen. Yang ketiga, setelah kertas perkamennya ditimbang, kita menimbang kembali asetosal 200 mg dan catat hasil timbangan tersebut. Selanjutnya kita larutkan asam asetosal dalam etanol hingga larut pada beker gelas. Seterusnya tambahkan air suling sebanyak kurang lebih 250 ml. Aduk dengan batang pengaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml menggunakan corong. Yang berikutnya adalah bilas beker gelas dan tambahkan air suling tepat tanda. Selanjutnya, kocok hingga homogen dan setelah itu bilas pipet volumenya. Kemudian masukkan ke dalam 8 tabung reaksi yang sudah diberi label 0, 30, 45 dan 60. Ya, itu dilakukan replikasikan selama 2 kali. Yang berikut terakhir adalah masukkan tabung Yang berikutnya adalah masukkan tabung reaksi yang berisi sampel pada waterbed dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah memasukkan ke dalam waterbed, kita memasukkan termometer pada tabung reaksi berlabel 0. Setelah suhu mencapai 40 derajat, maka tabung reaksi berlabel 0 diambil sambil menghidupkan stopwatch dan masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam air es. Yang berikutnya kita melakukan perlakuan yang sama pula untuk menit yang ke-30, 45 dan 60. Setelah semua sampel diambil, tambahkan reagen pewarna trinder sebanyak 5 ml lalu dihomogenkan. Yang berikutnya kita masuk pada tahap pembuatan larutan blanco. Yang pertama, pipet 1 ml air suling, lalu tambahkan 5 ml reagen pewarna trinder. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran absorban.
Pertama, mengukur absorban pada spektrofotometer pada lambda maksimum 540 nanometer. Oke, baik teman-teman, setelah kita melakukan cara kerjanya, langkah-langkah kerja tadi, kita masuk pada analisis data. Di sini pada tahap analisis data ini kita menggunakan persamaan regresi kurva baku, dan kita menentukan orde reaksi dengan membuat grafik hubungan waktu dan kadar asetol, dan yang terakhir adalah menghitung usia T90 asetol. Ya, baik teman-teman, sekian adalah review dari saya tentang uji stabilitas. Terima kasih.